Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan siang ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sebagai dasar perenungan video pastoral yang akan saya bagikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya seseorang mengenal akan jati dirinya. Kalau tidak demikian, kalau seorang tidak memiliki dan tidak mengenal akan jati dirinya, ia bisa melakukan suatu perbuatan-perbuatan, tidak tahu arah tujuannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh bukan saja mendatangkan suatu kerugian buat dirinya, tetapi juga bisa mendatangkan dampak kerugian buat masyarakat dimanapun orang tersebut berada. Penting seseorang itu mengenal akan siapa dirinya. Di dalam dunia sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang sudah tidak peduli, tidak mau tahu dengan jati dirinya sebagai manusia pelajar, sebagai manusia beradab, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Begitu banyak orang sudah menyia-nyiakan segala rasa hormat yang diberikan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak berhenti suatu keprihatinan terjadi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Tetapi begitu banyak hal perkara yang mendatangkan suatu keprihatinan untuk kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, yang pada umumnya juga sudah mulai luntur, sudah mulai mengabaikan, sehingga banyak orang percaya yang tidak tahu jati dirinya, siapakah gerangan dirinya. Rasul Petrus di sini memberikan satu ingatan, memberikan satu nasihat yang mengatakan kepada kita di dalam perikop 1 Petrus pasal 2 ini, bahwa kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan. Ini kita tidak ubahnya seperti batu hidup, di mana kita ini akan berbagian di dalam pembangunan tubuh Kristus, di mana Kristus sendiri sebagai batu penjuru, sebagai dasar fondasi, dan kita batu hidup. Dan di dalam ayat 9, Petrus kembali mengingatkan bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kita ini menjadi pilihan daripada Tuhan, sebagai umat yang sudah dipilih, dikasihi, dikuduskan oleh Tuhan, sebagai bangsa terpilih. Kita ini sebagai imamat rajani. Kalau soal konsep perjanjian lama berbicara tentang wakil ataupun pengantara antara Allah dengan manusia berdosa, maka di sana tampillah imam-imam yang boleh menjadi wakil Allah berbicara kepada manusia, menjadi wakil manusia berbicara kepada Allah, itu imam. Nah, di dalam zaman perjanjian baru, kita ini orang percaya, kita ini adalah imamat rajani, tidak ubahnya seperti perjanjian lama, sebagai imam-imam. Kita ini terpanggil bukan lagi sebagai pengikut, tetapi kita sebagai pemain. Kita ini terpanggil bukan sebagai penonton, tetapi juga sebagai pemain. Kita harus terlibat sebagai batu hidup. Kita harus terlibat sebagai imam-imam untuk senantiasa mengerjakan
Kata firman Tuhan berkata, kita ini imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Tuhan sudah mengklaim bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini bangsa yang kudus. Kita ini bukan lagi manusia yang tidak berarti, tidak berguna, ataupun manusia sampah. Melainkan kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini kepunyaan Allah, disayang Allah, dimiliki Allah. Betapa kita ini berharga. Penting camkan baik-baik akan segala identitas diri kita sebagai bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, sebagai milik Allah sendiri. Di sini kita dapat tugas, di sini kita dapat panggilan, tidak untuk menjadi penonton, tidak untuk menjadi pengikut semata, tetapi kita harus terjun sebagai berbagian, sebagai pemain untuk melakukan perkara-perkara yang besar dari Dia. Jadi kita panggil untuk memberikan arti di dalam hidup ini, mencari jiwa-jiwa yang terhilang sebagaimana Kristus Yesus juga mencari orang-orang berdosa, mengerjakan perkara-perkara penuh dengan arti menyelamatkan jiwa yang tersesat, sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia juga, bukan mencari yang baik, tetapi cari yang berdosa, bukan mencari yang sehat, tapi bak tabib, mencari orang yang sakit. Di sini kita juga dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang sudah memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan mau melalui Petrus berbicara supaya kita ini tahu diri kita yang sudah dipanggil, diselamatkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kita ini menjadi manusia-manusia berarti, mengambil peran sebagai kepanjangan tangan Tuhan di tengah zaman yang seperti sekarang ini, untuk tidak lagi beregois, tidak lagi mencari kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompok, tetapi cari kepentingan kemuliaan Allah, mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum di dalam kerajaan Allah. Mari sebagai batu yang hidup, sebagai imaman yang rajani, kerjakanlah itu semua dengan bersandar pada Tuhan sebagai orang-orang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian semua. Amin.